Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajar, NIM 2020 100 150 100. Di sini saya akan membuat video tugas UTS matkul mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja. Menurut Stoner konflik, organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status nilai, persepsi, atau kepribadian. Menurut Stoner dan Wankel tahun 1998 bahwa konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam satu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status organisasi dan tujuan organisasi. Kemudian, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, kegiatan organisasi, dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status. Cara mengelola konflik dengan tepat. Yang pertama, libatkan diri dalam proses penyelesaian. Jadi harus berani mengambil jalan tengah. Yang kedua, memisahkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik agar kemungkinan timbulnya konflik dapat dikurangi. Jadi ketika ada konflik, salah satunya harus ada yang dipisahkan. Maksudnya, ketika dipisahkan, insya Allah konflik akan berkurang. Meskipun kenyataannya tetap dan mereka mengakui statusnya masing-masing. Selanjutnya yaitu mendengarkan dengan seksama semua pihak yang terlibat konflik. Jadi harus hati-hati dan betul-betul didengarkan. Menjelaskan dengan rinci inti konflik tanpa terkesan bertele-tele. Tetap berpikir positif, tetap profesional, dan sebisa mungkin bersikap netral. Kendalikan emosi. Kendalikan emosi ini menurut saya ini hal yang paling berat. Kenapa saya bilang itu? Karena sangat pengaruh apalagi sedang ada konflik antar organisasi. Kalau tidak bisa mengendalikan emosi, itu sangat bahaya, sahabat. Terus bertindak dengan empati. Penting sekali ketika kita di dalam organisasi, terus kita menemukan suatu konflik, entah itu dari pihak angkatan atau pihak senior atau apa, menurut saya bertindaklah ya seperti tadi, kalau bisa mengambil jalan tengah, jangan sampai ada yang merasa tersakiti atau merasa disepelekan. Hal seperti itu akan membuat konflik bukan berkurang, tapi bertambah. Nah, dalam organisasi yang berfokus kepada kinerja dan produktivitas. Contoh di organisasi ada yang namanya penggerak dan pemikir. Jadi dalam penggerak itu tadi bisa diambilkan atau bisa diandalkan. Dapat ditangani dengan diminimalisir sekecil mungkin. Untuk meminimalisir konflik, perusahaan atau organisasi harus memahami contoh konflik. Jadi contoh-contohnya kita harus paham dulu, baru kita ambil jalan tengah. Dan harus memahami contoh konflik yang paling umum terjadi di organisasi. Banyak organisasi, apalagi nggak usah ekstra intra aja, di kampus saya IAI Syarifuddin itu sangat bermacam-macam konflik. Cuman ya mereka tahu cara mengatasinya dan mereka sudah tahu bahwa
perilaku kelompok maupun perilaku organisasi harus betul-betul paham, dan paham kita contohnya konflik ini seperti apa, kita harus paham dulu. Dan yang tadi menurut Stoner Wankel itu, konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua lebih. Ketika sudah beda pendapat, apa yang kita lakukan? Masa kita diem? Kan enggak. Jadi kita harus ambil jalan tengah, betul-betul paham tentang kegiatan, terus tenaga kerjanya kita harus pahami dulu. Terus organisasional konflik hampir sama di sini, ketidaksesuaian antara dua atau lebih. Gimana sih cara mudahnya kita menghadapi konflik dalam organisasi dan kita tidak ingin atau punya niatan untuk menjatuhkan satu sama lain? Intinya apa yang bisa kita lakukan, jalan tengah solusinya, dan kita harus betul-betul memantau ketika ada konflik. Mungkin cukup sekian dari saya, Ahmad Fajar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.